Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial list view di Codular, yaitu tentang manajemen data di list view ya. Kemarin kita sudah menambahkan fitur tambah ke dalam list view yang seperti ini. Jadi saya sudah terhubung ke dalam emulator saya. Misalkan kita kasih nama barang pintu, kemudian stoknya misalkan 3. Ketika ditambah muncul sini ya, kita tambah lagi misalkan jendela, kita kasih stoknya 1, kita tambah, dia akan muncul di sini ya. Dia ada 2 item yang ditambah. Oke, nah sekarang kita akan menambahkan fitur untuk menghapus data. Jadi kita akan menghapus data ini ya, kita akan hapus supaya dia terhapus ya. Caranya gimana? Nah, kita akan coba mulai bagian dari list view-nya ya. Tapi sebelumnya kita harus buat dulu tampilan seperti ini dulu ya. Bagi yang belum membuat, silahkan tonton dulu video sebelumnya, yaitu terkait membuat list view di Codular ya, dan fitur tambahnya juga harus ada, jadi supaya bisa menambahkan seperti ini. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Pertama kita harus setting bagian list view-nya ya, seperti ini. List view, jadi untuk skenario-nya kita akan membuat function atau fungsi dari list view ini ya, untuk menghapus data. Misalkan kita memilih data nama barang pintu ini. Nah, ketika ditekan lama, dia akan muncul sebuah notifikasi yang mengkonfirmasi apakah benar data ini akan dihapus, dan jika iya, data secara otomatis akan terhapus ya, seperti itu algoritmanya atau cara kerjanya. Nah, untuk itu kita perlu sebuah komponen yang bernama notifier. Kita masuk ke dalam palette user interface, ambil bagian notifier, kemudian drag and drop ke dalam satu screen, yaitu screen 1. Jadi sini ada nama komponennya notifier. Notifier ini berfungsi untuk menampilkan sebuah notif di Android kita. Jadi di sini nanti kita akan buat notif konfirmasi ya. Baik, nah setelah ini kita coba untuk membuat atau menyeting list view-nya supaya bisa ditekan lama ya di dalam list view-nya. Klik komponen list view, jadi alcohol komponen, kemudian masuk ke list view properties, kita aktifkan bagian dari sini ya, long click enable, checklist. Oke, setelah ini kita coba masuk ke blok dan ambil blok yang ada di sini ya, yang di bawah bagian list view, kemudian ambil blok long click. Nah, sini long click, kita coba setting dulu. Long click ini akan berfungsi ketika kita menekan lama di salah satu item list view. Sebagai percobaan, kita coba untuk setting notifier ya, sini klik, kemudian kita ambil, nah ini show alert, masukkan ke dalam do, kemudian kita kasih notisnya kita ambil dari blok teks, kemudian tag kosong kita ambil, masukkan ke notis. Misalkan kita kasih di sini halo, ini notif ya, seperti itu. Nah, jika kita jalankan, nah kita tambahkan dulu deh, misalkan motor, stoknya 2, kita masukkan lagi mobil 3. Nah,
jika kita jalankan atau misalkan kita kasih inputan dengan mengklik lama atau klik tahan di satu item ini, harusnya akan muncul di bawah ya. Kita coba lihat, akan muncul di bawah di sini bahwa ini halo ini notif gitu ya. Kita coba klik lama, nah dia akan muncul seperti ini ya, halo ini notif ya, seperti itu, halo ini notif. Jadi begitu, itu untuk fungsi long click. Jadi ketika ditahan lama, dia akan menjalankan script yang ini atau blok yang ini. Tapi untuk menghapusnya, kita tidak memerlukan show alert ya, tidak memerlukan show alert. Kita hapus aja atau kita simpan dulu di sini deh, simpan di sini. Yang kita butuhkan adalah notifier untuk konfirmasi. Berarti kita ambil masuk ke blok notifier, kita cari ya bagian yang kita perlukan. Kita ambil ini aja deh, show choose dialog ya, kita masukkan ke sini. Jadi kita akan memanggil choose dialog dengan message, misalkan ini ya, message-nya itu apakah yakin ingin menghapus data ini. Kemudian di sini kita duplikat juga, klik kanan duplikat, masukkan ke title, misalkan titlenya itu yakin gitu ya, atau misalkan konfirmasi deh, konfirmasi. Nah untuk tombolnya kita hanya dikasih dua pilihan, yaitu button 1 dan button 2. Untuk cancel label ini adalah kalau di true berarti dia mengizinkan untuk di cancel dari manapun ya. Tapi misalkan kita ubah jadi false, berarti dia hanya menerima inputan atau cancel dari dua buah button ini. Tapi kita akan coba true kan saja. Kemudian kita duplikat lagi, kita kasih nama teks atau button satunya kita misalkan oke ya, gitu doang. Kemudian yang button 2 nya kita duplikat juga dan kita kasih kosong aja karena kita butuhnya oke dan true gitu ya. Jadi ketika kita menekan tombol misalkan nama barang mobil, tekan lama, nah dia akan menampilkan konfirmasi seperti ini, apakah yakin ingin menghapus data ini gitu ya. Data ini tuh apa ya, oke. Berarti kita tambahkan lagi, kita batal ya. Untuk membatalkannya, kita akan coba menampilkan data yang kita pilih ini ke dalam notifier di sini. Jadi di atasnya ada data kita. Oke, gimana caranya? Berarti kita pakai join ya. Oke, dari message-nya kita join. Ini kita hapus saja. Kita ambil teksnya. Kita ambil join supaya bisa di join. Kemudian kita juga harus menambahkan atau memilih data yang mana yang akan bisa kita tampilkan ya. Selain kita ditambahkan, berarti yang di bawahnya kita join yang ini. Kemudian untuk yang atas kita perlu datanya. Untuk mencari datanya kita bisa memanfaatkan sebuah indeks di sini ya. Ini ada nomor indeksnya nih, ada nomor indeks 0, indeks 1 ya. Seperti itu. Jadi kita akan coba tambahkan dari list view. Kita butuh blok yang namanya index atau list view dot index, mana ya, nggak ada ya. Item ada juga. Nah, selection index ini ya. Berarti kita butuh ini, kita kumpulin dulu deh. Kita butuh blok yang ini, selection index. Kemudian kita butuh
apalagi ya, list view kali ya, join bukan, nah select item. Jadi nantinya seperti ini, kita akan menyelect item di dalam listnya itu kita ambil dari sini, list get data, atau dari sini ya, data yang ini kita ambil, ke sini, kemudian berdasarkan indeks siapa nih, indeks yang kita pilih dimasukkan sini gitu ya. Jika kita coba dulu, misalkan message-nya kita tampilkan dulu yang ini ya, kita coba klik sama, nah ini akan nama barang, kemudian stok barang 1, benar kan? Kalau misalkan mobil ini di klik lama, nah hasilnya mobil. Oke, sudah ketemu ya, datanya sudah ketemu. Jadi kita tinggal tambahkan aja ke sini, ke bagian sini. Nah kita coba gabungkan ke message gitu ya. Jadi di atasnya ada nama itemnya, kemudian di bawahnya ada pertanyaan. Jika kita coba tampilkan dengan mengklik lama, hasilnya seperti ini. Oke, sudah muncul ya, tapi di sini pertanyaannya menyatu dengan stok barang. Maka dari itu kita tambahkan di apakah atau di pertanyaan ini, yang pertama itu adalah BR, tag BR untuk membuat si pertanyaan ini ke bawah dulu gitu ya. Kita coba ya, tekan lama. Nah sudah kan, sudah ke bawah ya. Jadi ada nama barang, mobil, stok barang 3. Apakah yakin ingin menghapus data ini? Nah udah betul kan, kita klik OK, harusnya dia itu hilang. Nah tapi tadi nggak bisa ya, masih ada gitu. Makanya kita perlu yang namanya fungsi untuk menghapusnya. Nah dikarenakan show choose dialog ini memerlukan lagi sebuah action atau event, nah kita perlu ambil lagi dari list view, supaya kita ambil ini ya, berarti bukan dari list view ya, berarti dari notifier after choosing ya. Jadi ketika si itemnya atau si show choose dialog ini diaktifkan atau dijalankan, dia akan mengambil atau merekam yang mana nih yang kita ambil, kita pilih gitu ya di choice ini. Maka dari itu kita perlu yang namanya block if untuk mengecek apakah benar text box 1 yang dipilih gitu ya, bukan text box 2 atau cancelable atau batal. Nah kita coba tambahkan if di bagian block, kemudian control, kita cari if then, nah masukkan sini ya. Kemudian kita perlu lagi yang namanya logic, yaitu sama dengan ini dia, masukkan ke if. Nah untuk choice kita ambil, kita akan mengecek, membandingkan dengan siapa, dengan yang mana, dengan tombol yang ini ya. Kita duplikat tombol OK nya, bukan ini dia, duplikat, kemudian masukkan sini. Jadi kita akan mengecek yang dipilih itu adalah tombol OK bukan, gitu kan, seperti itu. Kalau tombol OK berarti apa yang harus kita lakukan? Nah karena yang kita butuhkan adalah menghapus item yang ini, ketika diklik OK dia akan menghapus. Maka dari itu kita setting, setelah jawabannya sama kita hapus ya, dengan cara kita masuk ke block list, kita ambil blok yang warna biru yaitu remove list item, seperti ini ya, masukkan ke if. Nah yang list kita ambilnya tetap sama ya, dari sini, dari data, atau kita klik kanan duplikat aja, masukkan ke list. Kemudian indeksnya yang mana ya, indeksnya itu yang ini, yang index selection index, kita duplikat aja dari sini, masukin ke sini ya. Nah kemudian supaya datanya terrefresh, kita
panggil lagi. Nah, panggil yang dari mana panggilnya? Yang ini nih, yang set list view satu elemen. Klik kanan duplikat, kemudian masukkan ke sini ya, di bawahnya, di bawah if gitu ya, supaya terreplace semuanya. Oke, kita coba untuk tekan lama, konfirmasi nama barang motor, stok barang 1. Apakah yakin ingin menghapus data ini? Kita coba batal dulu ya. Batal, nggak ada ya. Oke, kita coba tekan lama lagi. Udah ada konfirmasi, kita tinggal tekan oke. Nah, dia akan hilang ya. Kenapa? Karena kita meremove list item. Ini adalah fungsi untuk meremove listnya gitu. Jadi nggak usah bingung ketika kita punya data banyak, kita butuh untuk menghapusnya, bisa menggunakan blok remove list ini ya. Kita coba lagi, misalkan sepeda, kemudian stoknya 4, tambah lagi nama barangnya misalkan sabun mandi, stoknya 3, apalagi sikat gigi misalkan, misalkan stoknya misalkan 34 tambah. Nah, di sini kan udah ada banyak nih datanya. Kita akan coba menghapus yang sepeda. Kita klik lama, kemudian ada konfirmasi. Yang sepeda kita hapus, oke. Nah, hapus ya. Kemudian yang mobil kita hapus. Lama, kemudian klik oke. Nah, terhapus semua ya. Oke, biar lebih seru, kita tambahkan di sini ya. Tambahkan show alert. Nah, kita ambil yang show alert, masukkan ke di bawah remove. Jadi alert ini adalah sebuah notifikasi yang digunakan untuk memberitahu bahwa datanya berhasil tersimpan. Makanya kita tambahkan teks string yang ini, kita duplikat, masukkan ke notice. Kita ubah di sini misalkan data berhasil dihapus gitu ya. Atau nggak usah lah, gini doang. Nah, kita coba ya. Ketika sikat gigi ini kita tekan lama, kemudian kita hapus, di okein, biasanya harusnya muncul ada di sini notif ya. Kita coba ya. Oke. Nah, data berhasil dihapus gitu ya. Seperti itu. Begitupun di bagian input itu betul di sini ya, ditambah. Berarti kita duplikat yang notif alert ini ya. Nah, ini nih. Klik, kemudian klik kanan duplikat. Kita geser dan masukkan ke sini di bawah textbook 2. Jangan lupa dihapus ininya ya. Hapusnya betul uang jadi simpan, seperti itu. Jadi ketika kita tambah kita coba ya. Misalkan kursi stoknya 2 tambah, nanti akan muncul di sini. Gak kelihatan ya. Nah, ini dia. Misalkan kita tambah lagi deh, misalkan meja stoknya 5. Nah, ketika kita tambah harusnya ada muncul di sini, tambah data berhasil disimpan, datanya juga tersimpan di sini. Tapi jika kita hapus, tekan lama, kemudian oke, nah, dia muncul ya. Jadi itu adalah tutorial untuk menambahkan fungsi atau fitur untuk menghapus data di list item. Jika ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar juga, dan apabila ada yang ingin merequest tutorial silahkan dituliskan saja di kolom komentar. Semoga saya punya waktu untuk membuat tutorialnya yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga menjadi amal ibadah dan menjadi berkah dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.